Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Walaupun Baik, Bu. kita belajarnya di rumah masing-masing. Kita doakan semoga bumi kita ini cepat pulih dari pandemi sehingga kita bisa melaksanakan pelajaran seperti biasa. Nah, sebelum kita melaksanakan pelajaran, coba Mas Wadud dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Tut. Baru ke kamar mandi, Bu. Kamar mandi, Bu. Wadud. Ya, diganti sama Mas Wadi untuk memimpin temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, tujuan kita berdoa yaitu semoga pembelajaran hari ini dalam kelancaran dan kemudahan. Ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, siapa aja yang belum masuk ke Meet? Siapa yang belum hadir? Ada yang tidak hadir? Mbak Arisma ada? Ada, Bu. Hadir. Hadir semua ya? Hadir semua ya, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Ada, Bu, tapi Wadud ke kamar mandi nggak balik-balik, Bu. Biarkan aja lah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui mengamati, membaca dari berbagai sumber belajar dan informasi terkait diskusi kelompok. Ibu berharap kalian mampu menjelaskan dan mengaitkan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam dengan fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan membaca dari berbagai sumber belajar dan informasi terkait. Dan diskusi kelompok, Ibu berharap kalian mampu menyebutkan dan mengartikan dalil nakli yang kaitan dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Nah, ini adalah peta konsep dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan metode saintifik, model pembelajaran problem based learning, dan media diskusi tanya jawab. Nah, coba Tempat bumi itu, Bu. Coba Ibu ingin bertanya. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada para rasul. Nah, mengapa Allah mengutus para rasul ke dunia? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba Mas Siapa, Bu? Jamal.
Saya Bu. Jamal. Asik. Untuk membimbing umat Menurut manusia. jenengan apa itu? Untuk membimbing dan Iya. mengarahkan Coba, manusia. Iya, Saya, Bu. pinter. Mbak Syami, benar nggak jawaban dari Mas Jamal bahwa Allah mengutus Rasul itu seperti apa yang dikatakan oleh Jamal, benar nggak Mbak Syami? Betul, Bu. Hmm. Setuju. Ada jawaban lain selain dari Saya, jawaban Bu. dari Mas Saya, Bu. Jamal? Coba. Saya Bu. Untuk Saya Bu. untuk membenarkan tauhid umat manusia, Bu. Iya. Coba Bu Masta, benar nggak apa yang Benar. Oh iya. Memperbaiki akhlak Bu. Selanjutnya, nah, Ibu akan menanyakan sebuah gambar, beberapa gambar. Nah, kira-kira apa makna gambar ini yang bisa kalian cermati? Belum muncul Bu gambarnya. Mana Bu gambarnya Bu? Gambarnya belum muncul. Ada Bu, oh itu. Itu baru muncul, Bu. Nah, gambar ini apa ini kira-kira? Sifat Dari Allah. Kena azab Bu. Dari Kena azab seperti sinetron Indosiar Bu. Iya, adab dari Allah itu kan. lebih fakti, Bu. Nah, Gempa bumi ini atau apa lagi nih? hari kiamat atau apa? Oh, batu yang dilempar itu. Gempa Hujan batu bumi. ya, Bu, itu. Hujan Bu. batu. Itu apa tawaran ya? Hujan batu. Azab ilahi Hujan Bu. batu. Azab ilahi Apa Bu. yang terjadi? Adabnya berupa hujan batu ya, Bu. Iya, terus apa lagi? Nah, Banyak ini korban. gambar apa ini? Apa makna gambar ini? Coba diperhatikan. Itu tengkorak manusia. Manusia yang pergi waktu tuh ya, Bu ya. Itu ya, Bu. Membatu Bu. ya. Dari Batu. Seperti maling kudang Bu. Kenapa yang anu jadi Mas batu? Ros tadi, coba kemukakan apa makna gambar ini? Itu Adab adalah ilahi. umat Nabi Lut yang diadab oleh Allah sehingga diabadikan agar menjadi peringatan bagi kita sebagai umat manusia yang tetap beriman kepada Allah dan taat kepada Allah. Itu adalah gambaran umat Nabi Lut yang membangkang dan tidak taat kepada ajaran Nabi Lut. Iya, bagus jawaban. Coba Mas Wadud, apakah benar jawaban Mas Ros tadi? benar Apakah sekali. sepakat? Bu. Karena di zaman Mengapa Nabi manusia- Lut itu banyak yang percaya kepada Nabi Lut, terutama anaknya Bu. Iya, bagus. Nah, sekarang amati lagi ini. Ini gambar apa? Gempa Gambar bumi. jalan dan Gempa. Gempa bumi. Aspal Kira-kira Bu. ini di mana ya? aspal. Masih ingat? Masih Bu, itu kan adanya Kejadian Kamu kalau bayangkan nggak apa yang terjadi ketika peristiwa ini terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Karena banyak berbuat dosa Bu. Itu peringatan Allah. peringatan dari Allah mungkin Bu. Azab ilahi Bu. Adalah Lalu. salah satu bencana gempa bumi di Palu. Nah, apa lambang gambar ini? Pelangi Bu. Pelangi. Apa yang bisa kalian kaitkan dengan gambar ini dari kisah tadi? Mejiku hibiniu Bu. Tadi. Mejiku hibiniu. Merah, Coba jingga, Mas Jamal kuning. jawab. Coba apa ini? Itu gambar apa ya Bu? Benderanya orang LGBT Bu.
Ya, baiklah. Dari beberapa gambar tadi, nah ini pun ada sebuah gambar lagi di mana di sini ada pernikahan sesama jenis. Gambar ini, ya berkaitan dengan, coba Mas Kaum- Jamal, Kaumnya Nabi Lut, Bu. namanya Bu. Iya, Kita umat kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, Bu. nah Kaumnya Nabi Lut yang diazab oleh Allah. Iya, itu gimana itu? baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, kita pembelajaran selanjutnya kita bagi kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Yang kelompok pertama dikuasai oleh Mas Rasadi, kelompok kedua oleh Mas Jamal, kelompok ketiga oleh Mas Jamal, dan kelompok keempat oleh Mas Wadud. Bu, mohon Silakan Bu, saya kok bagikan. kuat terus Bu. Diganti dong Bu, saya Bu. kedua semua Bu. Kok saya bingung, Bu? Tadi ada Jamal yang mana, Bu? Saya kelompok yang mana, Bu? Kok Jamal kedengarannya, Bu? Mas Rasadi dengan Siami, Mas Jamal dengan Mbak Karisma, Mas Jamal dengan Bu Masnya, Mas Wadud dengan Bu Erni. Ya, Ya. Sudah dibagi. Nah, sekarang lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan semalam sudah di print LKPD-nya. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah Belum. sudah dilihat belum? LKPD-nya sudah dilihat belum? sudah Bu. Sudah di print, Bu. Ya Bu. Nah, sekarang silakan dengan kelompoknya masing-masing kalian isi LKPD tersebut. Sudah, Bu. Sudah. Nah, LKPD-nya sekarang itu silakan bilang, untuk tanya. mempresentasikan. Itu terakhir Mas Rasadi. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba silakan dari Mas Jamal dulu. Ya, Bu. Mas Jamal. Oke, Mas Rasadi. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Coba dari kelompok Mas Jamal dulu. Nah, di situ di LKPD-nya Sudah presentasi, Bu. sudah. Ya, terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah mempresentasikan satu persatu dari kelompoknya. Dan semoga dari hasil dari presentasi tadi, apabila ada yang kurang bisa ditambahkan, dan apa yang dikemukakan oleh teman-teman kalian bisa memperbaikinya dengan baik. Nah, pembelajaran kita hari kisah Nabi Lut alaihissalam itu adalah Putus. Allah mengutus Nabi Lut alaihissalam itu pada umatnya agar menuju kepada ke jalan kebenaran. Tapi umatnya itu menentang Nabi Lut alaihissalam. Dan apabila kita kaitkan dengan zaman sekarang, masih banyak sekali orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Bahkan di negara-negara lain para LGBT ingin diakui, dan itu sangat meresahkan karena tidak menutup kemungkinan Allah akan mengajab kita semua gitu, walaupun kita tidak melakukannya. Nah, untuk itu Ibu mohon kepada kalian untuk menghindari hal-hal tersebut ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Lut alaihissalam. Pelajaran ini ibu akhir sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Namun sebelum diakhiri, bersama-sama bacakan ayat al-dalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Bersama-sama bacakan ayat al-dalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup 15 menit, Pak. Ya monggo ditanggapi. Alhamdulillah. Kira-kira ada Selesai semua ya ini. komentar untuk Iya. Sudah. Saya Bu Ella? Abu Bu Eka. Assalamualaikum Boleh saya? warahmatullahi Telat gue kan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ini? Oh. Lupa toh. Bukan. Udah semua kan ini berarti. Silakan untuk dikomentari kira-kira ada saran untuk Bu Ella. Ya, Bu Ella. Bu Ella mana? Ketuan. Bu Ella. Itu Bu Ella ada. Bu Ella. Jauh. Oh Bu Eka. Kira-kira. Ketuan ya. Halo Bu Ella. Bu Ella. Itu masih ya, cuma nggak dengar ya. Ya silakan dikomentari saja, kan ini masuk rekaman itu. Satu, literasi. Jadi menuntut siswa untuk membaca sumber. Karena ini berbasis DPL harusnya mencari, itu belum ada ya. Jadi untuk mengamatinya tadi hanya mengamati di slide, tapi mengamati sumber yang lain seperti buku bacaan untuk literasi belum ada. Kemudian LKPD walaupun tidak dimunculkan di slide bisa diucapkan. Jadi ketika ada disuruh presentasi, siswanya nanti bisa memahami, tidak terus presentasi apa kan gitu. Jadi bisa dikatakan misalnya itu ada yang tidak dipahami, itu satu, paling tidak petunjuknya itu dibacakan. Kemudian motivasi dalam kegiatan diskusi tidak dibiarkan tapi dimotivasi dan di pengelolaan diskusi ya, pengelolaan kelas. Kemudian PBL, Yang jadi biar siswa yang untuk menyimpulkan bisa diajak siswanya, diajak menyimpulkan. Jadi tidak harus kita, tapi kita ajak siswa. Coba kita simpulkan bersama misalnya apa gitu misalnya. Kemudian tadi juga tidak ada refleksi. Mungkin itu catatan dari saya. Yang lain bisa ditambahi. LKPP-nya nggak muncul lagi. Ya, kalaupun tidak muncul di slide, harusnya bisa dimunculkan lewat verbal, Pak Bu Ella. Jadi bisa dikatakan petunjuknya apa, yang dicari apa. Ada yang tidak paham, itu juga harus ditanyakan. Silakan diamati LKPD-nya, ada yang ditanyakan, jadi ada kesempatan bertanya dari siswa. RKPD-nya udah share di grup, Pak. Enggak. RPP. Iya, kalau di grup kan kita nggak bisa buka juga, Bu. Saya karena pakai HP. Jadi kalaupun tidak di slide, bisa ditampil diucapkan lewat verbal kan bisa. Itu di LKPD yang sudah Bu share, itu di situ petunjuknya. Coba ada yang tidak paham, itu coba cara perintahnya apa. Jadi kita misalnya seperti tadi disuruh mempresentasikan, bisa kayak tadi Pak Jamal presentasikan, akhirnya Pak Jamal bingung karena nggak tahu apa yang dipresentasikan karena tidak tahu LKPD-nya. Mungkin itu juga untuk semuanya. Saya juga tadi gitu soalnya tadi dari Pak Dus ini hampir mirip dengan saya dengan komentar saya dan Pak Dusri dari Pak Dusri.